Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, lalu kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah apa yang kita pelajari menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang sedang sakit, Ibu yang sedang sakit, saya baru 1 minggu di sini, ternyata dikasih ujian juga. Ujian itu kata orang-orang digigit tomcat. Jadi tangan saya ini agak merah di kanan kiri, ya katanya digigit tomcat, ya. Tapi nggak kenapa-napa, cuma memar saja. Nggak tahu di mana tomcat itu berada. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, tidak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, tema kita pada maghrib ini yaitu adalah bahagia di dunia atau senang di dunia, selamat di akhirat. Dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah harapan semua manusia. Sebagaimana selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang selalu dibaca sama Nabi di ujung atau di akhir sebelum Rasulullah menutup doanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia hasanah. Hasanah itu kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat itu juga kebaikan. Wa qina azabannar. Dan dijauhkan daripada siksa panasnya api neraka. Cuma kebaikan menurut kita itu kadang-kadang perspektif pandangan kita saja. Kebaikan menurut kita itu kadang-kadang menurut bagaimana kita saja. Sampai akhirnya kita ini kalau berdoa, ya ini kalau kita ngaji tasawuf tuh, kalau kita berdoa itu kadang-kadang kita bukan meminta, tapi mendikti Tuhan. Ya, atau sampai dikatakan engkau ini memohon kepada Allah apa menodong. Ada orang kan kalau berdoa itu secara signifikan, artinya secara spesifik disebutkan, ya Allah, berikanlah saya mobil Pajero yang baru ya Allah. Nggak apa-apa deh, yang second juga, yang warnanya putih ya Allah. Kalau nggak putih, hitam aja deh ya Allah, nggak apa-apa. Kita kadang-kadang itu dikatakan sama ulama tasawuf, engkau ini meminta kepada Allah apa menodong, apa memerintah Tuhan. Kalau engkau minta ya mintalah. Ya Allah, berikanlah saya motor NMAX yang terbaru ya Allah. Yang warna hitam bagus ya Allah. Yang peleknya ada emas-emasnya ya Allah. Ya Allah, berikan saya rumah yang gede. Yang ada garasi mobilnya. Yang ada kolam renangnya. Ini kadang permintaan kita begitu banyak. Sehingga timbullah kepada diri kita tulal amal. Jadi tulal amal itu artinya panjangnya angan-angan. Nah, kita tidak mau Bapak dan Ibu dan kita semua kaum muslimin terjebak pada yang namanya panjang angan-angan. Jangan sampai kita panjang angan-angan. Nah, maka bagaimana agar kita ini mendapatkan bahagia di dunia? Yang pertama, kalau untuk kepada diri sendiri, ya, sehingga memiliki energi yang baik, energi yang positif, ya, tidak menghiraukan ucapan orang lain. Entah orang lain itu membuat fitnah kepada kita, menzolimi diri kita, atau orang lain itu mencelakakan dengan ucapannya. Menebar isu atau berbicara bohong yang menimpa kepada diri kita. Jangan menghiraukan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang, salah satu sifat paling utamanya tidak menggubris perkataan orang-orang bodoh.
yang menghina kita, mencaci maki kita. Kadang kan kita yang bikin kita stres, sakit, pusing, itu ketika kita itu menghiraukan ucapan orang lain. Ya kan? Tetangga ngomong begini, kita kepikiran. Biasanya kaum Hawa, karena perasaannya lebih dekat. Tetangga bilang, laki lu mah payah, gajinya cuma segitu. Itu istri akhirnya kepikiran. Ngomong sampai rumah, suaminya datang pulang kerja, bang, tadi kita dikatain sama tetangga itu, katanya abang gaji cuma kecil, sedikit. Coba dong bang, bagaimana cara biar gaji abang gede? Akhirnya suaminya juga kepikiran ucapan si istrinya. Akhirnya berbuat apa? Berbuat yang haram. Suaminya akhirnya korupsi, nauzubillah. Agar uangnya banyak dari jalur yang tidak dihalalkan. Karena kepikiran dari ucapannya orang. Ayo, mulai dari sekarang kalau mau bahagia untuk diri sendiri dan keluarga orang banyak, jangan menggubriskan ucapan orang-orang yang tidak berguna untuk diri kita. Seperti itu banyak kan? Berapa banyak suami yang terjerumus kepada lembah keharaman karena dari ucapan-ucapan istri yang dimulai didapat dari tetangga. Ayo, mulai dari pertama, ya. Kalau mau bahagia, jangan menggubris ucapan orang lain. Kalau orang Betawi itu punya istilah, ya, selama saya nggak menjolimi kamu, nggak nyakitin kamu, dan nggak minta makan sama kamu, ya, saya nggak apa-apa kamu ucapin apapun. Tuh prinsip orang Jakarta begitu, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo, orang lain ngomong apapun tentang kita. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, ya alhamdulillah. Kita serahkan sama Allah. Karena ucapan-ucapan yang buruk nanti akan kena dampaknya juga. Jadi yang pertama, tidak perlu menggubris ucapan orang lain. Saya kasih contoh. Ada satu kisah, mungkin udah familiar kisah ini. Sudah banyak orang tahu bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya. Ini Luqman ini termasuk orang solih, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menggubris ucapan orang lain. Yang pertama, Luqman katakan kepada anaknya, wahai anakku, siapkan keledai. Mau kemana ya? Kita mau ke Transmart. Enggak dong, enggak ada Transmart. Ya. Kita mau masuk ke kampung A. Tapi kamu dulu yang naik di atas keledai. Bapak yang narik keledainya. Masuklah ke kampung A. Orang kampung A bilang apa? Dasar anak durhaka. Kok dia enak-enakan naik di atas keledai. Bapaknya yang sudah tua menarik keledai tersebut. Dasar anak durhaka. Mau ke kampung B, gantian. Di kampung B, bapaknya yang naik. Anaknya yang menggerek. Anaknya ini yang turun. Apa disampaikan sama orang-orang di kampung B? Dasar bapak nggak tahu diri. Nggak kasihan sama anak. Udah tahu anaknya masih muda, ya, masih kecil, masih belia, disuruh narik keledai, sedangkan bapaknya asik-asikan di atas. Di kampung A salah, di kampung B salah. Lanjut lagi di kampung C. Bapaknya naik salah, anaknya naik salah. Keledai itu dinaikin dua-duanya. Di kampung C, orang bilang, itu manusia nggak punya sifat prikebinatangan. Nggak punya sifat kasih sayang sama binatang. Keledai kecil dinaiki dua orang. Itu bapak anak sama gilanya. Tuh. Di kampung A salah. Di kampung B salah. Di kampung C salah. Kampung terakhir. Kampung D. Dua-duanya turun. Keledainya digotong. Jadi keledainya digotong. Masuklah di kampung D. Orang-orang kampung D ngomong, ya Allah, ada ya orang gila, dia punya kendaraan, ya, bukan dinaikin malah digotong.
Luqman akhirnya berhenti. Apa kata Luqman? Wahai anakku, tadi adalah pembelajaran bagaimana apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti ada saja orang-orang yang berkomentar. Pasti ada saja orang yang menyalahkan. Karena pandangan manusia itulah pandangan yang objektif. Kadang dia bisa menilai kita, pada kita baik, ya kita akan dipandang buruk sama dia. Contoh, Ustadz Hari sedekah 10 juta. Padahal yang tahu masalah hati itu saya pribadi dengan Allah. Orang bilang, alah, Ustadz pamer, Ustadz ria. Kita serba salah. Maka itu yang pertama, kalau mau bahagia, jangan menghiraukan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jangan menghiraukan ucapan orang lain. Ya. Yang kedua, kalau mau bahagia, kata Nabi SAW, ungduru ila man huwa asfala minkum. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Ya. Lihatlah orang-orang yang punya status derajat di bawah kamu. Jangan engkau melihat orang-orang yang memiliki status derajat di atas kamu. Jadi lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan melihat orang yang di atas. Contoh, kita, ya, jangan melihat bagaimana kehidupan artis. Nggak akan habis kita. Ya. Tas kita aja mungkin paling mahal harganya 2 juta. Sedangkan artis bisa sampai 800 juta, bahkan miliar. Jangan melihat yang di atas tentang masalah konsep harta, tapi lihatlah yang di bawah. Ya. Sama hal seperti ini. Ketika kita punya kendaraan, anggaplah kita punya mobil, ya, meskipun mobilnya nggak mewah, tapi fungsinya yang pertama bisa jalan, yang kedua tidak kepanasan, tidak kehujanan. Meskipun nggak mahal dan tidak mewah, tapi asal fungsinya sama, bersyukurlah. Lihatlah yang pakai motor. Ya Allah, kasihan, ya, kehujanan. Kadang-kadang kita kalau di mobil itu melihat, ya, ada satu keluarga goncengan di motor, Pak. Anaknya kehujanan, ibunya kehujanan, Masya Allah. Nah, kita yang berada di dalam mobil, bersyukur. Anak kita nggak kehujanan, istri kita nggak kehujanan. Nanti ketika kita melihat orang di bawah kita, timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihatnya ke atas terus, nggak akan ada kita rasa syukur. Yang ada obsesi untuk terus mencari dunia. Yang naik motor juga sama dong. Lihatlah, tengoklah, alhamdulillah. Meskipun motor saya ini Astrea Grand, ya, yang kadang kalau pagi atau siang suka ngangkat galon sama LPG, ya, tapi bisa berjalan, alhamdulillah, bisa cari nafkah, bisa cari uang dari ini Allah. Tetangga sebelah punya sepeda butut jelek, ya, kemana-mana naik sepeda harus goes dulu, itu betisnya udah gede semua, tapi saya tinggal ngegas loh, bersyukur. Yang punya sepeda juga bersyukur, sama. Alhamdulillah masih punya sepeda, meskipun butut, meskipun kadang rantainya suka copot, alhamdulillah. Tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki, ya. Capek iya, sehat tapi dia, karena kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki nggak boleh melihat yang punya sepeda, nggak boleh melihat yang punya motor, nggak boleh melihat yang punya mobil. Tapi lihat ya Allah, alhamdulillah, 2 kaki saya masih bisa berjalan ya Allah. Masih bisa ke masjid, masih bisa tarawih, masih bisa beraktivitas dengan 2 kaki ini ya Allah. Ya, tetangga sebelah baru kemarin amputasi, nggak bisa jalan. Nah, ketika kita melihat yang di bawah, akan bersyukur. Kadang cuma kita kesel ya begitu. Sekarang sajian-sajian di sosial media banyak itu nggak pejabat, nggak artis memamerkan kekayaan-kekayaan. Sekarang masa pandemi berapa banyak orang yang sulit. Ya. Maka ketika sulit ini perlunya rasa syukur dan melihat yang di bawah. Ya. Yang amputasi tadi, yang nggak bisa jalan, bersyukur alhamdulillah ya Allah.
masih bisa hidup, masih bisa merasakan nikmatnya gorengan, nikmatnya batagor, nikmatnya siomay. Tetangga sebelah kemarin baru aja isdet, baru aja mati. Nah, itu kan penting sekali. Yang pertama tadi konsep bahagia, jangan menghiraukan ucapan orang lain. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana kita melihat orang yang di bawah kita. Namun berbeda ketika ibadah, ketika nuntut ilmu, ya. Ketika kita beribadah harus melihat orang yang lebih di atas kita. Oh, Pak Haji itu ya duhanya hebat. Kita harus contoh. Pak Haji itu baca Qurannya hebat, itu harus contoh. Ya. Pak Haji itu ke masjidnya rajin, kita harus contoh. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dua ini nggak usah banyak-banyak deh, dua saja. Kita akan bahagia. Pikiran kita jernih, kan nggak mendengarkan ucapan orang. Kalau ada yang suka ngomongin kita nih, saya kasih tahu, kalau ada orang yang suka ngomongin kita, itu bersyukur. Berarti orang itu ya 1 hari 24 jam mikirin kita. Dia mikir bagaimana caranya ini orang. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hasut. Orang-orang yang iri. Dengki. Nauzubillah. Summa nauzubillahimin dari. Jangan. Jauhkan sifat-sifat iri itu, Bu. Ya Pak, jauhkan. Ayo. Ini mau masuk Ramadan nih. Membersihkan hati. Kan kita sering ucap tuh bersihkan hati. Tapi hati kita kotor terus sama manusia. Hati kita dengki terus sama manusia. Tenang gitu hidup lo, santai gitu. Ya. Kita dapat alhamdulillah, nggak punya ya kita cari, kan begitu enak. Jadi jangan iri, jangan dengki. Tetangga beli mobil baru, kita pusing. Kita beli bodrek. Beli bodrek, pusing pala kita. Tetangga renovasi rumah, kita ngomong ke orang-orang, paling ngutang di bank, paling ntar mandek bangunannya, renovasinya, uangnya habis. Kenapa sih sama kita? Orang apa-apa berbuat apapun kita kepanasan, jangan seperti itu loh. Ya. Mudah-mudahan nih yang ikut kajian Zoom saya ini ada 21 orang nih. Nggak ada orang-orang seperti itu gitu. Amin gitu. Ya, terbebaskan, hatinya bersih, sama orang pikirannya baik. Ya. Ayo. Apa gunanya kita ngaji loh kalau hati kita kotor? Apa gunanya kita ibadah kalau hati kita kotor? Justru dengan ibadah nih kita untuk melatih diri kita. Orang-orang yang dekat sama Allah. Lihat dah. Ulama-ulama kita. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada rasa kesedihan. Nggak ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Tenang. Bapak dan Ibu, jangan lupa. Dari dua ini, kita amalkan pelan-pelan, kita belajar. Insya Allah, dengan kita belajar ini, hati kita jadi bersih. Sama orang pikirannya positif. Sama orang pikirannya itu jauh daripada negatif. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, mungkin saja ini sebagai weekend kita, sebagai akhir pekan kita. Besok kita libur. Kita akan lanjut pada hari Senin jam 9:30 pagi sama setelah maghrib. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap optimis, tetap berzikir. Di kamar kan sepi atau tidak ada orang karena jauh dari hiruk pikuk manusia bermasyarakat. Gunakan waktu dengan baik. Dengan baca Quran, berzikir, sholat. Insya Allah kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pikiran kita nggak stres. Itu yang penting. Pikiran kita tenang, enjoy. Orang yang pikirannya tenang tuh awet muda, hidupnya sehat, insya Allah. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, kita tutup dengan membaca doa.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wa la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum semuanya. Salam, sehat selalu semua. Ya. Bahagia dunia. Dadah semua, kita live ya. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu. Baik, kita tutup ya semua. Sudah habis.